1957, lebah hibrida diciptakan di Brazil. Para ilmuwan mengharapkan lebah-lebah ini bisa memproduksi madu lebih banyak, tapi malah hal buruk terjadi. Serangga ini menjadi lebih agresif dan menyerang semua orang yang mereka lihat. Pada tahun 80-an, lebah pembunuh mencapai Amerika Serikat dan pada hari ini mereka menyebar di seluruh dunia. Ketika kita disengat oleh lebah ini dalam 2 menit, kulit kita bakalan memerah dan dalam 6 menit, area sekitar gigitan akan berubah putih. Kemudian setelah setengah jam, bekas gigitan lebah itu pun melepuh. Lantas, benarkah lebah akan mati setelah menyengat manusia? Lebah afrikanisasi sangat populer dikarenakan memiliki sengatan paling berbahaya yang dapat melumpuhkan mangsanya dalam sekejap. Lebah ini juga dikenal dengan sebutan killer bee atau lebah pembunuh yang merujuk pada insting menyerang serta kemampuan bertahannya yang mengagumkan. Lebah afrikanisasi merupakan hewan hasil kawin silang antara lebah madu yang berasal dari Afrika Selatan dan lebah madu Eropa. Awal penyebaran dari lebah afrikanisasi bermula pada tahun 1957, di mana pada saat itu seorang pekerja dari ahli biologi yang bernama Warwick Iker tidak sengaja melepaskan hewan ini dari sebuah karantina di kota Sao Paulo, Brazil. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, lebah afrikanisasi ditemukan di sebuah ladang minyak di California pada tahun 1985 dan kemudian kembali ditemukan di beberapa wilayah di Amerika seperti Texas, Arizona, Oklahoma, dan Nevada Selatan pada tahun 1990. Racun dari lebah afrikanisasi merupakan racun lebah paling berbahaya di antara spesies lebah yang ada di dunia. Reaksi yang dapat ditimbulkan dari racun lebah afrikanisasi pada tubuh manusia, mulai dari mual, kelelahan, pusing, hingga sulit bernapas. Seseorang yang terkena sengatan dari lebah afrikanisasi dalam jumlah besar harus segera diberi pertolongan medis cepatnya. Sedangkan, bengkak yang disebabkan oleh sengatan dari lebah afrikanisasi biasanya akan hilang dalam jangka waktu lebih dari 1 minggu. Well, here's an easy tip. Lebah afrikanisasi memiliki sifat defensif dan agresif, di mana lebah ini akan menyerang pada saat mereka merasa terancam dengan kehadiran manusia atau hewan lainnya. Lebah afrikanisasi mampu menyerang dan mengejar hingga jarak 500 meter. Oleh karena itu, jika ada koloni dari lebah afrikanisasi yang membangun sarang di sekitar lingkunganmu, maka carilah orang yang profesional untuk membasminya. Lebah afrikanisasi merupakan jenis lebah yang mampu menghasilkan madu lebih banyak ketimbang lebah pada umumnya. Hal inilah yang membuat lebah ini sangat diminati oleh para peternak lebah di benua Amerika. Lebah afrikanisasi memiliki sifat pekerja keras yang dapat mengumpulkan nektar dan serbuk sari dengan cepat. Lebah afrikanisasi memang agak sulit untuk diidentifikasi dikarenakan lebah ini memiliki bentuk tubuh yang hampir mirip dengan lebah madu Eropa. Secara keseluruhan, hewan ini mempunyai ciri-ciri seperti ukuran tubuh yang lebih kecil ketimbang ukuran lebah pada umumnya, serta memiliki warna kuning keemasan dengan 2 buah antena di kepala yang berwarna gelap. Lebah menyerang jika merasa dirinya, sarangnya, dan ratunya terancam oleh makhluk asing seperti manusia. Bisa juga menyengat ketika kaget karena adanya gerakan tiba-tiba. Sengat lebah terdiri dari stylet atau jarum dan 2 lancet atau pisau. Kemudian ada kantung racun. Saat menyengat, lebah memasukkan stylet ke dalam kulit seseorang. Kemudian duri dari lancet membuat luka. Racun pun kemudian mengalir dari stylet dan masuk ke tempat luka. Nah, jika kulit tipis, alat penyengat lebah akan mudah keluar dari kulit. Tapi kulit manusia itu kan tebal. Akibatnya duri penyengat lebah terjebak di kulit manusia dan sulit keluar. Jika seseorang tersengat lebah dan lebahnya mati, itu artinya penyengat itu masih menempel di kulit. Selain alat sengat, lebah madu juga turut meninggalkan bagian dari saluran pencernaannya, otot, dan syaraf. Saat lebah madu terus berusaha menarik alat sengatnya dengan kuat, bagian perut lebah justru robek dan terbuka. Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan lebah madu mati setelah menyengat. Tapi, meskipun lebah madu penyengat telah mati, sekelompok sel saraf mengoordinasi otot penyengat yang tertinggal. Alat sengat yang berdiri pun terus masuk ke dalam objek atau kulit yang disengat, dan katup otot memompa racun dari kantung racun yang juga menempel serta mengalirkannya masuk ke dalam luka. Mekanisme ini dapat berlangsung selama beberapa menit setelah lebah madu pergi atau mati. Oleh karena itu, penting untuk segera mengeluarkan sengat tersebut. Soalnya, menunda mengeluarkannya dapat menyebabkan dampak yang semakin rusak.
Bila dilihat dari perspektif evolusioner, mekanisme ini menjadi masuk akal. Karena lebah pekerja yang mati tersebut tidak lagi dapat berproduksi, dan satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan generasi adalah dengan melindungi sarangnya. Saat seekor lebah menyengat, ia akan mengeluarkan campuran feromon peringatan dari kelenjar di dekat ruang sengatan. Feromon merangsang lebah lain di dalam sarang, dan mereka akan menyengat apapun yang bergerak di dekat mereka. You don't want to look at yourself right now. Proses meninggalkan bagian tubuh sebagai bentuk pertahanan disebut sebagai autotomi. Contoh lain dari hewan yang melakukan autotomi adalah kadal atau cicak yang ekornya terlepas dan kepiting yang meninggalkan capitnya saat terancam. Hanya ratu lebah yang bisa menyengat tanpa melepaskan sengatnya. Sengat ratu lebah memiliki struktur yang lebih halus, sehingga bisa lebih leluasa saat memberikan tusukan racun. Sengatan lebah sebenarnya bukan untuk melindungi diri dari manusia, tetapi untuk melawan serangga lain. Beberapa kasus langka menyebutkan sengatan lebah bisa menyebabkan kematian. Analisis nasional pertama di Australia atas data selama 13 tahun yang dilakukan oleh University of Melbourne mengungkapkan bahwa lebah dan tawon menjadi penyebab orang dirawat di rumah sakit akibat gigitan dan sengatan yang mengandung racun. Barangkali karena lebah sangat tidak berbahaya, kebanyakan orang tidak benar-benar takut terhadap hewan itu, dan sepertinya mereka lebih takut jika digigit ular. Sejak ribuan tahun lalu, terapi sengatan lebah sudah dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit seperti nyeri sendi dan rematik. Meski dinilai efektif mengatasi keluhan kesehatan, metode pengobatan tradisional ini tidak boleh sembarang dilakukan ya. Racun lebah api toksin mengandung banyak senyawa biologis aktif. Di antara kandungannya adalah asam amino dan enzim yang memiliki sifat anti-inflamasi. Enzim tersebut bisa mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Terapi ini dilakukan dengan menempatkan lebah pada kulit seseorang. Lebah dibiarkan menginjeksi racun di beberapa bagian tubuh yang telah dipilih oleh ahli terapi. Daya tubuh orang berbeda-beda. Oleh karena itu, terapi lebah pada setiap orang pun punya cara dan penanganan yang berbeda pula. Dalam sekali terapi, seseorang biasanya mendapatkan sengatan tidak lebih dari 10 kali. Meskipun menawarkan manfaat kesehatan, ada juga resiko dan bahaya terapi sengat lebah yang juga menimbulkan beberapa efek samping. Seperti alergi muncul sebagai reaksi tubuh ketika mendapatkan sengatan lebah. Beberapa gejala dapat muncul seperti biduran, kulit memerah atau pucat, mual, muntah, kram perut, atau bahkan sulit bernapas. Sakit kepala dan pusing juga bisa menjadi efek samping dari terapi sengat lebah. Jika sudah terlalu parah, sebaiknya terapi dihentikan saja deh.